Perkenalkan, nama saya Ayu Pauja Rahmat dengan NPM 19031919172. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Handri SEMM selaku dosen pengampu Manajemen Keuangan Islam kelas E. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai manajemen persediaan syariah. Nah, adapun pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Selain itu, persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Selanjutnya, terdapat konsep manajemen persediaan dalam Islam, yang dimana terbagi menjadi 5. Pertama, menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Yang kelima, pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan tentunya halal. Nah, poin selanjutnya mengenai dasar syariah manajemen persediaan. Al-Quran yang mengatur tentang persediaan masa depan ialah dalam surat Luqman ayat 34 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, selanjutnya adapun dari HR Ahmad dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan pertengahan dan dapat menyisakan kelebihan, menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya. Selain itu, poin selanjutnya mengenai fungsi persediaan. Fungsi persediaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Selain fungsi, ada juga tujuan pengelolaan persediaan. Nah, yang pertama, memuaskan konsumen dan meningkatkan penjualan. Tentunya jika suatu perusahaan memiliki persediaan barang atau bahan baku dan lainnya, tentunya akan siap untuk memproduksi. Dan tentunya hasil dari semua itu akan memuaskan konsumen dan meningkatkan penjualan di perusahaan. Yang kedua, menjaga kontinuitas produksi. Yang ketiga, menghindari pembelian kecil-kecilan. Yang keempat, menghindari biaya penyimpanan yang terlalu besar. Nah, dalam manajemen persediaan syariah ini terdapat pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama, yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini merupakan pendekatan yang lebih menekankan kepada biaya persediaan.
Nah, pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah yang besar di perusahaan tersebut. Nah, dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Nah, dalam pendekatan tradisional ini tentunya kan lebih menekankan pada biaya. Nah, biaya dalam pendekatan tradisional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang timbul dalam pemesanan bahan baku sampai dengan barang di gudang persediaan atau seluruh pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Nah, yang kedua ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang timbul akibat penyimpanan barang sebagai persediaan sepanjang waktu yang tersedia di perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada biaya persiapan. Tentunya perusahaan harus memiliki biaya persiapan untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga siap untuk digunakan untuk memproduksi produk ataupun komponen tertentu yang dimana sebagai untuk melancarkan produksi di perusahaan. Nah, biaya ini keluar jika perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri, maka perusahaan akan menghadapi biaya ini untuk memproduksi komponen tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan atau shortage cost, yaitu biaya yang timbul apabila ada peminatan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang, ya, seperti itu. Nah, apabila peminatan tersebut tidak tersedia atau stock out untuk barang tertentu, maka pelanggan dapat diminta untuk menunda pembeliannya. Tentunya harus menunggu. Dalam hal ini biaya kekurangan persediaan tersebut dapat timbul untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat lagi barang baru, barang yang siap untuk dipesan, sehingga proses produksi pun akan lancar, tidak terganggu sepertinya, dan tidak menimbulkan kerugian, karena perusahaan jika kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau akan kehilangan pelanggan, ya seperti itu, karena konsumen akan beralih pada para pesaing jika tidak ada antisipasi. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi order quantity atau bisa disebut dengan EOQ, yang dimana metode ini digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Model EOQ ini bisa digunakan untuk menemukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung di penyimpanan persediaan dan biaya kebalikan atau pemesanan persediaan di perusahaan. Selain ada pendekatan EOQ, dalam manajemen persediaan ini juga terdapat pendekatan just in time, ya. Just in time ini adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi. Nah, produk sesuai dengan perusahaan tersebut biasanya peminatnya konsumen hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat. Maka dari itu, waktu dan tempat yang tepat juga yang dipilih oleh konsumen. Nah, pendekatan just in time ini meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekankan biaya tersebut sampai dengan nol, ya. Selain ada pendekatan, tentunya ada persediaan dalam perbankan syariah. Ya, persediaan dalam perbankan syariah ini merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk pertama bisa dijual dengan akad murabahah, yang kedua diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah. Nah, yang ketiga disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Yang keempat aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi ataupun presentasi dari saya mengenai manajemen persediaan syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.